Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami hadir kembali kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 13 Juni 2021. Sederet peristiwa penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, pastikan Anda selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, pemirsa, kerusakan jalan di kawasan Murung Selong sudah terjadi selama bertahun-tahun. Padahal menurutnya warga sudah beberapa kali melakukan pengecoran terhadap jalan. Akan tetapi kembali amblas karena abrasi. Dan kerusakan jalan diperparah pada saat terjadinya musibah banjir pada awal tahun 2021. Sudah banyak yang terperosok atau terjatuh dari pesepeda, bahkan sampai pengendara sepeda motor. Kerusakan jalan di kawasan Murung Selong, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, sudah sekian lama rusak dan seperti tidak ada perhatian dari pemerintah. Dampak dari kerusakan tersebut membuat warga selalu mengeluh lantaran kerusakan jalan sudah sangat sering memakan korban. Hal tersebut seperti disampaikan Hajah Raudah, menurutnya kawasan tempat tinggalnya tidak terjamah pemerintah lantaran berada di perbatasan kota, sehingga akses satu-satunya melalui jalan darat hanya melalui Kabupaten Banjar. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi selama bertahun-tahun, padahal menurutnya warga sudah beberapa kali melakukan pengecoran terhadap jalan, akan tetapi kembali amblas karena abrasi. Ada situ pakai sepeda motor metik. Mungkin kada tahu kali jalannya di situ tuh rusak ada. Apa sih jalannya terlalu kada ke tengah jalannya. Supaya jangan dilewati sepeda motor. Sepeda ngajak situ rabah. Ada yang bawa anak. Udah secepatnya lah pemerintah memperbaiki jalanan tuh. Kerusakan jalan tersebut diperparah pada saat terjadinya banjir pada awal tahun 2021. Sudah banyak yang terperosok atau terjatuh dari pesepeda sampai pengendara motor. Guna mencegah kejadian tersebut kembali terulang, warga memasang tongkat panjang di lubang atau ruas jalan yang mengalami abrasi. Agar lebih terlihat, warga meletakkan kantong plastik berwarna putih. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan peninjauan pengerjaan pengaspalan jalan di Desa Martadah Baru, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, Kepala Desa Slamet Prayitno menyatakan terima kasih atas kunjungan dan saran. Pasalnya di desa banyak jalan yang belum diaspal, apalagi mata pencaharian warga mayoritas sebagai petani karet dan sawit, sehingga jalan sangat penting untuk mengangkut hasil perkebunan. Komisi 3 DPRD Kalsel belum lama tadi meninjau pengerjaan pengaspalan jalan yang sudah berlangsung di Desa Martadah Baru, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Paket pengaspalan jalan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini meliputi pengerasan dan pengaspalan sepanjang 1.050 meter dengan nilai kontrak sekitar 1 miliar lebih menggunakan dana APBD Prop Kalsel tahun anggaran 2021. Wakil Ketua Komisi 3 berharap dengan telah dilakukannya pengaspalan ini bisa berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat desa. Wakil rakyat yang melakukan monitor kegiatan penanganan jalan ini juga memberi saran kepada warga jika ada hal lain terutama terkait pembangunan dan infrastruktur agar menyampaikan usulannya kepada salah seorang anggota DPRD dari daerah pemilihan Tanah Laut yang ikut hadir saat itu. Sementara itu, Kepala Desa Martadah Baru Slamet Prayitno menyatakan terima kasih atas kunjungan dan saran yang diberikan. Pasalnya di desa ini banyak jalan yang belum diaspal. Melalui program ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi di sini mata pencahariannya mayoritas sebagai petani karet dan sawit.
sehingga jalan sangat penting untuk mengangkut hasil perkebunan warga. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menilai perpindahan aset Pelabuhan Perikanan Kota Baru ke provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah menjadi kewenangan provinsi terkesan lambat dan berlarut-larut. Sementara itu pemirsa, Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan bakal diproyeksikan sebagai contoh pertama menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi terus mendorong perpindahan aset di Pelabuhan Perikanan Kota Baru yang kini menjadi kewenangan provinsi untuk segera diserahkan. Pasalnya sejak dilakukan negosiasi, Pemkab Kota Baru belum semua menyerahkan aset yang ada di Pelabuhan Perikanan kepada pemerintah provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, anggota DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan akan kembali melakukan kolaborasi dengan DPRD Kalsel, Dinas Kelautan, serta UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Baru untuk mencari solusi agar persoalan aset ini segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Saya masih mendapatkan kenyataan ini belum rampung. Jadi hanya beberapa aset, ada 4 aset yang sudah diserahkan dan itu sudah cerita lama. Nah yang kita kehendaki itu, yang kita inginkan adalah aset ini segera pihak kabupaten untuk menyerahkannya kepada pihak pemerintah provinsi. Dan ini juga dalam konteks mengikuti aturan daripada pemerintah PP Undang-Undang 23 maksudnya. Nah itu yang kita kejar hari ini. Nah kita berharap di kemudian hari kapan bahwa aset ini segera diserahkan kepada pihak pemerintah provinsi agar diambil langkah-langkah untuk perbaikan, terus itu operasional, pelayanan dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan PPI Kota Baru Ahmad Nurbani Yusuf mengaku hingga hari ini baru ada 4 aset dari 48 unit aset yang sudah diserahkan. Untuk itu ke depan agar semua aset ini bisa terselesaikan, perlu adanya sinkronisasi antara Pemkab Kota Baru dengan Pemprov Kalsel agar pelabuhan perikanan ini bisa berfungsi secara optimal. Nah, ke depan saya kira perlunya ada sinkronisasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk penyelesaian aset-aset ini ke depan agar fungsi pelabuhan itu fungsi pemerintahannya, fungsi pengusahaannya nanti ke depan itu akan jalan secara optimal. Demikian mungkin yang menyusul belum seluruhnya aset bisa diserahkan, pelaksana tugas Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Lestari Patria Wahyuni menyatakan akan kembali melakukan pendekatan kepada Pemkab Kota Baru. Kemudian ini kita dalam proses akan pendekatan lagi ke pemerintah Kabupaten Kota Baru, memohon kembali hibah terhadap aset-aset yang belum diserahkan, dan kebetulan nanti kita ada pertemuan dengan Kemendagri, ada pembahasan tentang pengalihan status P3D tersebut. Kita harapkan nanti setelah pertemuan ada kejelasan lah terhadap aset-aset yang belum diserahkan tersebut. Muhail, Banjar TV. Pelabuhan Perikanan atau PPI Batu Licin Tanah Bumbu Kalimantan Selatan rencananya bakal diproyeksikan sebagai contoh pertama dalam kesiapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Namun tidak menutup kemungkinan pelabuhan perikanan lainnya juga akan menyusul menjadi BLUD seperti Banjarraya Banjarmasin, Muara Kintab, dan Kota Baru. Pasalnya saat ini Pemprov juga terus menggenjot sejumlah OPTD yang ada di Kalsel untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Setidaknya hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi saat melakukan kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Perikanan Batu Licin Tanah Bumbu belum lama tadi. Karena hari ini juga pemerintah menggenjot UPTD-nya
itu untuk menjadi belut. Nah ini yang kita inginkan ke depan juga di pelabuhan perikanan di Kota Baru ini juga sama. Sebagai percontohan nanti ada di Batu Licin. Ya, di Batu Licin seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di Batu Licin akan ada belut itu akan ada dilaksanakan di sana. Nah ini juga akan mengarah ke pelabuhan-pelabuhan lainnya di Kalimantan Selatan, ada di Muara Kitab, ada di Banjaraya, di Banjarmasin kan. Nah itu yang akan dilaksanakan. Cuman hari ini nanti kita fokuskan nanti dengan Batu Licin. Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batu Licin Ahmad Sarwani menyatakan terkait kesiapan perubahan status dari OPTD menjadi BLUD telah disusun berbagai macam rancangan bisnis, terutama optimalisasi pendapatan misalnya dari jasa masuk kapal, retribusi jasa usaha, jasa bongkar muat, maupun sewa atau kontrak lahan. Lebih jauh, Ahmad Sarwani menyatakan jika nanti PPI Batu Licin ini berhasil menjadi BLUD, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan, di samping juga lebih mudah menjalankan operasional secara mandiri terkait pembiayaan yang ada di pelabuhan PPI ini. Terima kasih. Jadi kesiapan pelabuhan perikanan Batu Licin ya untuk pengembangan PTD menjadi belut. Yang pertama adalah bahwa kita menyusun rencana-rencana bisnis yang akan kita usulkan ya, selain yang memang sudah dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan itu adalah optimalisasi pendapatan, misalnya dari jasa pas masuk yang terretribusi jasa usaha, kemudian jasa bongkar muat maupun sewa atau kontrak lahan. Nah, jadi rencana bisnis lainnya yang mungkin bisa untuk memacu pendapatan, salah satunya mungkin nanti kita akan mengusulkan penambahan sarana-prasarana penunjang, misalnya pabrik es ya, kemudian kalau memungkinkan juga ABF dan cold storage, termasuk kios-kios nelayan dan pusat pemasaran distribusi ikan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, keberadaan pasar terapung ikan di muara Sungai Anjir, Barito Kuala akan dikembangkan pemerintah kabupaten sebagai objek destinasi wisata baru dengan kearifan lokalnya, tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan. Sementara itu pula pemirsa, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia Amalia Rezeki berjanji pihaknya siap terlibat dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata yang telah dikukuhkan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan di Desa Wisata Muara Kanoko, Anjir Muara, Minggu 6 Juni, diisi berbagai kegiatan menarik. Salah satunya meninjau pasar terapung ikan di Muara Sungai Anjir, tepatnya di dekat kawasan Stasiun Riset Bekantan, Pulau Curiak. Pasar terapung ikan ini menjadi wadah berkumpulnya nelayan dari sejumlah desa di Kecamatan Anjir Muara yang akan menjual hasil ikan tangkapan mereka setiap pagi hari. Adapun ikan yang dijual seperti ikan sepat, papuyu, haruan, pipih, udang, seluang, sanggang, patin, lais, baung, bakut, dan ikan lainnya. Salah satu nelayan, Kursani, mengaku sudah lama menjual ikan di tempat ini dan biasanya para pembeli datang setiap hari berasal dari Anjir dan sekitarnya. Carinya sudah lawas bang, kamu jualnya kan ada yang monokarinya tuh nah. Dari mana biasanya yang monokari? Dari Alalak sana orangnya, dari Belandian sana ada jual monokarinya. Jadi posisi pasar ini di Muara Sungai apa itu? Di Muara Anjir situ nah. Muara Sungai Anjir lah. Di depan itu. Kadang-kadang mulainya bisa jual di muka sini nah. Usai melakukan peninjauan di pasar terapung ikan, Bupati Batola Hajah Normiliani menyatakan kedepannya pihaknya akan mengembangkan pasar terapung ikan ini agar nantinya bisa menjadi objek destinasi wisata baru dengan kearifan lokalnya. Sesuatu yang menarik ya yang kita kembangkan, karena selama ini floating market isinya kan sayur makanan dan ini unik ya, ini pasar ikan ya, nanti kedepannya akan kita kelola secara profesional ya, akan kita buat menarik
jukung-jukungnya itu, tapi tidak mengurangi kearifan lokalnya. Makanya nanti lewat Kadispora kita organisasi kembali ya, karena ada hal-hal yang menarik yang tidak ada di tempat lain. Sementara itu, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rizky berjanji pihaknya siap terlibat dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata yang telah dikukuhkan. Pas pada momen Hari Lingkungan Hidup juga dikukuhkan oleh Ibu Bupati Bertokuala sebagai desa wisata, dan kita di sini juga Sahabat Bekantan Indonesia terlibat dalam pembinaan kelompok sadar wisata. Nah, potensi desa wisata ini tidak hanya mengandalkan bentang alamnya seperti bekantan, mangrove rambai, tetapi juga kearifan lokal masyarakatnya seperti pasar terapung. Harapannya pasar terapung ikan selain menjadi salah satu tempat wisata juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, berita selanjutnya mengenai seiring tibanya musim hujan, biasanya masyarakat mulai melakukan usaha di bidang pertanian. Salah satunya menanam padi manugal, tentu bukanlah hal yang mudah bagi orang awam. Selain itu, mereka harus menaburkan benih secara langsung tanpa penyemaian terlebih dulu. Juga menggunakan kayu runcing yang dinamakan asap, seperti dilakukan masyarakat Dusun Manutui, Desa Loklahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menanam padi atau manugal dilakukan masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Loksado. Kegiatan ini dimulai saat menyongsong musim hujan. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi orang awam untuk bisa melakukan ini. Selain harus menaburkan benih secara langsung tanpa penyemaian terlebih dahulu, juga menggunakan kayu runcing yang dinamakan asap. Yang paling sulit dalam proses manugal ini adalah melakukannya di atas lahan di lereng gunung yang telah diolah sebelumnya dengan cara menuruni tanjakan curam dan menaiki gunung yang terbilang cukup tinggi. Bagi masyarakat Loksado umumnya, budaya menanam padi atau manugal ini memang sudah biasa rutin dilakukan setiap tahun. Meski bisa dikatakan pekerjaan yang sulit bagi yang tidak terbiasa, tapi bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang dianggap mudah, bahkan mengasyikkan. Seperti Hadi, pemilik lahan, mengaku dirinya hanya cukup menyediakan makan dan minum bagi masyarakat yang membantu pekerjaan ini. Karena selain sudah biasa, proses manugal juga selalu dilakukan secara gotong royong atau bantu-membantu secara bergantian. Sehari sebelum proses manugal dilakukan, sesuai kepercayaan masyarakat setempat, harus melakukan ritual adat. Hal itu dilakukan agar tanaman terhindar dari serangan hama atau binatang hutan yang bisa merusak tanaman. Ini kan ritual, ini kan madakan ritual. Itu kan madakan namanya pemataan, madakan bandira apa kambang habang. Itu kan supaya kita benih kita tanam itu supaya selamat, artinya baik. Kadang ada diganggu oleh hama-hama yang mengganggu tanaman kayaknya. Itu kan. Jadi sudah ritual itu sampai baik, padi itu besar, tinggi, kayak itu di apa? Ada lagi ritual itu dipelihara, dia akan pucuk lagi kayak supaya lebih bagus gitu kan. Mbak itu pulang ada lagi, nah ritual lagi 3 kali ritual itu kan. Jadi sudah padi mulai berbuah itu baru kita dipanen atau itu di apa secara itu kan ada madakan ritual lagi itu. Nah. Berapa bulan Bang mulai tanam sampai panen? Sekitar ya bulan ya 6 bulanan lah itu nah panen itu. Nah seluruh ritual tadi man itu sama lah dilakukan di seluruh di Kecamatan Loksado ini khususnya man. Beda-beda itu kan. Ada kan ya di masyarakatnya ada di amun adatnya kan adatnya memang adat sama tapi kan beda-beda ritualnya beda-beda gitu kan. Ada kan ada kan Islam, ada Kristen. Jadi kan beda-beda ritualnya kan cara pada ritualnya gitu nah. Tradisi manugal setahun sekali gitu nah. Kalau penanaman padi. Kalau musim panen kan sekitar bulan ini kan di bulan 10 kah nih. Jadi sekitar 6 bulanan sudah awal itu nama musim mengetam itu dipanen.
Kalau benihnya jenis apa ngaran di sini yang ditanam? Benihnya macam-macam di sini, ada buyung, ada siam banjar, carnik, lekatan. Ini maksudnya dari gotong royong ini apa bakal, atau ini apakah ampun bersama atau kayak apa bergantian gotong royong? Kita gotong royong ini bergantian karena warga di Lok Lahong ini sifatnya satu kakak tuh satu lembar pahumaan gitu. Nah jadi akan ditentukan untuk setiap hari ini jatah kano harian, misalnya harian gotong royong kasih jadi urutan terus sampai habis masa untuk wilayah RT 2 nih, misalnya kan kelompoknya habis sudah menugah baru selesai itu Selama ini pernah lah bakal dari dahulu sampai ini tuh ada yang pernah gugur misalnya menugal ini enggih. Dahulu pernah kejadian pangandal itu, cuma mungkin ring pada ini saya itu cuma ada batu-batuan di atas tuh, ada yang menggarak itu, ada dahulu yang kena binco juga gitu. Dengan luas 3 hektar lahan dari pegunungan yang terbilang cukup tinggi ini, secara gotong royong proses manugal bisa diselesaikan dalam waktu hanya setengah hari. Manugal dengan menuruni lereng dan menaiki gunung, hal ini bisa dibantu dengan alat pengaman tradisional, yaitu dari kayu hutan, bekas tebangan saat membuka lahan yang kemudian diletakkan di atas akar-akar bekas pohon yang telah ditebang. Alat pengaman tersebut adalah sebagai pegangan ataupun tempat untuk berpijak saat proses manugal dilakukan. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, setelah jeda berikut, PD PAL perlu dana ratusan miliar untuk jadi Perumda. Tetaplah bersama kami.